Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 38, kamu harus menjadi lebih kejam daripada dia. Mukiki sebenarnya tahu bahwa bibinya pada akhirnya akan tahu tentang masalah ini karena Mu Tangsue tahu. Bahkan jika tidak apa-apa untuk terjebak dalam cinta monyet, dia harus menghentikan bibinya agar tidak mengetahui bahwa itu adalah Seng Xiao. Dia tidak akan bertaruh bahwa Seng Xiao tidak akan membencinya jika semuanya diketahui publik, dan bagaimana bibinya sendiri dan orang lain akan berpikir tentang hubungan mereka. Belum lagi dia tidak ingin menyusahkan Seng Xiao. Karena itu, Mukiki bergegas pulang segera setelah kelas selesai. Dia akan mempersiapkan bibinya untuk itu. Su Zipei terkejut saat mendapati dirinya dipeluk begitu sampai di rumah. Apa yang terjadi? Bibi Zipei, sebenarnya, aku menyukai seorang anak laki-laki di sekolah. Tapi aku merahasiakannya dan hanya menuliskannya di buku harian, tetapi Mu Tangsue mengambilnya dan menempelkannya di papan pengumuman sekolah. Su Zipei terkejut. Kau sedang mengalami cinta monyet. Bibi Zipei. Aku memang begitu, tapi aku tidak melakukan apapun, kita juga dari kelas yang berbeda. Kita bahkan belum pernah berbicara satu sama lain. Su Zipei mengangguk. Aku percaya kau akan berperilaku baik. Tapi rahasiaku terbongkar, Mukiki sedikit berlinang air mata. Aku hanya tidak menyangka Mu Tangsue akan melewati tong sampah hanya untuk mempermalukanku. Sungguh, sulit dipercaya bahwa Mu Tangsue yang sama, yang menurut keluargamu berperilaku baik, bisa begitu beracun. Su Zipei mendengus dingin, memeluk Mukiki. Aku benar-benar ingin melepaskan topeng kebaikan palsu yang dikenakannya, tetapi itu tidak masalah, Kiki. Aku hanya takut perasaanmu mungkin memengaruhi studimu, tetapi hatimu jelas berada di jalan yang benar karena kau bisa menceritakannya kepadaku secara langsung. Bibi Zipei, kamu tidak menyalahkanku. Saat ini, aku hanya benci karena aku tidak bisa melindungimu dan menamparkan adikmu itu beberapa kali di sekolah. Dia rendahan. Lengan Mukiki semakin erat memeluk bibinya. Aku tidak takut apapun selama kamu percaya padaku, Bibi Zipei. Dengan itu, dia kembali ke kamarnya di lantai atas. Sekarang, dia baik-baik saja meskipun Mu Tangsue akan mengadu padanya. Tetap saja, meskipun dia telah menipu Su Zipei, apa yang akan dirasakan Seng Xiao saat mengetahui bahwa dia menyukai seorang anak laki-laki di sekolah? Dia telah dengan hati-hati menyembunyikan perasaannya terhadap Seng Xiao karena dia sangat menyadari bahwa itu adalah kasih sayang yang berbahaya. Tapi apalagi yang dapat dilakukannya? Sementara itu, Mu Tangsue tentu saja tidak mengecewakan. Dia menceritakan kepada mamamu tentang semua yang terjadi pada Mukiki di sekolah sambil berpura-pura bahwa dia hanya seorang pengamat. Mamamu mendengus mendengarnya. Dia benar-benar bukan dirinya yang dulu lagi sejak dia pergi, hal buruk apa lagi yang belum dia lakukan. Bahkan merayu pria di usianya yang masih muda. Ibu, sebenarnya, waktu kakak masih tinggal sama Tante Zipei, aku pernah diam-diam keluar cari dia karena khawatir, tapi ku dengar tetangga bilang kalau om udah jual dia. Saya tahu itu. Pengacara pendukung Prancis itu sudah menyebutkannya. Jawab mamamu. Tapi pikirkanlah. Paman dan teman-temannya. Jika kakak dijual, apakah dia masih suci? Mamamu tercengang, dia tidak pernah memikirkan hal itu. Tetap saja, dia segera menyadari apa maksudnya setelah mendengar petunjuk Mu Tangsue. Simpan saja rahasia ini di antara kita. Aku takut seseorang akan mengungkapnya, katanya dengan kejam. Itulah sebabnya adikmu tidak boleh diizinkan pulang, akan ada masalah jika ayahmu mengetahui masa lalu yang kotor seperti itu. Seolah tengah melantunkan mantra, Mu Tangsue hanya mencoba menciptakan jarak antara orang tuanya dan Mukiki. Semakin mereka membencinya, semakin senang pula dia. Sekarang, apa yang bisa dilakukan Mukiki? Dia masih punya banyak halaman buku hariannya yang robek. Kenapa tidak menambahkan 30 lagi besok? Saat Seng Xiao kembali ke Jianchuan, hari sudah larut malam. Jing Yun telah membawanya pulang untuk beristirahat, tetapi dia hanya menyuruhnya untuk menyerahkan kuncinya. Jing Yun tahu apa yang sedang dilakukannya, namun hanya bisa menyaksikan kepergiannya karena tidak ada yang dapat dilakukannya. Seng Xiao mengirim pesan pada Mukiki saat dia sampai di rumah kecil. Keluar. Mukiki melihatnya dan ingin menghindarinya, karena dia tidak yakin bagaimana dia akan menjelaskan tentang insiden buku harian itu. Di sisi lain, takut Seng Xiao salah paham, dia berhenti ragu-ragu dan mengenakan jaket tebal, menyelinap ke tempat mereka biasa bertemu saat Su Zipei tidak melihat. Seng Xiao menyalakan mobilnya namun tidak melaju terlalu jauh, berhenti di hutan terdekat. Sementara itu, Mukiki terus menundukkan kepalanya, takut bahkan untuk menatapnya. Apa yang terjadi? Seng Xiao langsung tahu dari tatapannya bahwa ada sesuatu yang salah. Xiao, aku, Mu Tangsue menempelkan buku harianku di papan pengumuman sekolah.
Mu Qi memberitahunya. Seng Xiao segera berbalik ke arahnya. Sekalipun dia tidak tahu seberapa banyak Mu Qi telah menulis tentangnya, dia dapat menebak bahwa itu lebih dari sekadar beberapa baris. Sebenarnya, aku telah jatuh cinta pada seorang laki-laki di kelas sebelah. Mu Qi memperhatikan matanya dengan saksama, dan kata-katanya sangat hati-hati sekaligus menyelidik. Begitukah? Seng Xiao menjawab dengan datar, karena dia tahu bahwa Mu Qi harus mengalihkan perhatian dari dia jika dia ingin merahasiakannya. Lagi pula, si kecil cukup pintar untuk hanya menggunakan kata ganti dalam buku hariannya. Xiao, sebenarnya, aku. Mu Qi ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa karena dia tidak ingin mereka menjadi orang asing. Bagaimana Mu Tangsue bisa mendapatkannya? Bukan karena Seng Xiao terlalu pemarah, tetapi dia tentu tidak mengembalikan buku harian itu di tengah malam sehingga Mu Tangsue dapat menyakiti Mu Qi dengan buku itu. Saya merobeknya menjadi beberapa bagian, menaruhnya di bawah meja, dan membuangnya ke tempat sampah di luar saat pelajaran olahraga. Saya tidak menyangka dia akan memunguti potongan-potongan itu, jelas Mu Qi. Lalu, kau membiarkan dia menindasmu. Jika hatiku menjadi segelap hatinya, aku tidak ada bedanya dengan dia. Jawab Mu Qi. Kamu harus menjadi lebih kejam dari dia. Saya akui saya tidak punya pengalaman menghadapi orang seperti itu, tapi saya akan belajar. Janjinya. Aku akan mencari bukti di mejanya besok pagi. Pasti ada banyak bukti, tapi aku hanya ingin mempersiapkanmu jika sekolah memintamu. Imbuhnya, mencoba bersikap optimis. Aku masih sedikit kekanak-kanakan, tapi aku akan memperhatikannya mulai sekarang.